Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kami boleh dibangunkan dalam penyertaan dan kebaikan Tuhan di hari ini, menikmati kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar sebagai penuntun langkah kami berjalan dalam dunia. Sebab itu kami pohonkan urapan Allah menyertai setiap pribadi kami, dan sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara semua, hari ini saya diberi tema merespon panggilan Tuhan dengan
hidup yang diserahkan bagi Kristus. Ayat utama kita terdapat dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada seorang pemuda mendatangi W.E. Gladstone ketika dia menjadi Perdana Menteri Inggris dan dia berkata demikian. Tuan Gladstone, saya sangat berterima kasih jika Anda memberi saya waktu beberapa menit untuk menyampaikan rencana saya di masa depan. Saya ingin belajar hukum. Ya, kata negarawan besar itu, lalu selanjutnya bagaimana? Kalau begitu Tuan, saya ingin masuk ke Bar of England. Ya, anak muda. Lalu selanjutnya bagaimana? Kalau begitu Tuan, saya berharap mendapat tempat di parlemen di House of Lords. Ya, anak muda. Lalu bagaimana? Desak Gladstone. Kalau begitu saya berharap bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Inggris. Ya, anak muda. Lalu bagaimana? Kalau begitu Tuan, saya berharap untuk pensiun dan menjalani hidup dengan mudah. Ya, anak muda. Lalu bagaimana? Dengan gigi Gladstone bertanya. Kalau begitu Tuan Gladstone, saya kira saya akan mati. Ya, anak muda. Lalu bagaimana? Pemuda itu ragu-ragu dan berkata, saya tidak pernah berpikir lebih jauh daripada itu Tuan. Melihat pemuda itu, lalu dengan tegas dan mantap, Gladstone berkata, anak muda, kamu bodoh. Pulanglah dan pikirkanlah hidup ini untuk apa. Pikirkan tentang hidup ini. Dari ilustrasi ini kita mendapatkan sebuah pertanyaan, untuk apa kita hidup? Untuk apa Anda hidup? Apakah hidup untuk waktu yang sementara atau untuk kekekalan? Dalam ayat yang kita baca, Paulus menulis, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kebanyakan dalam khotbah atau renungan kita mendapati penekanan dikatakan mati adalah keuntungan. Tetapi untuk mendapatkan mati sebagai untung, maka ada kalimat di awal yang mengatakan hidup adalah Kristus. Bagi Paulus ini adalah salah satu prinsip hidup daripada Paulus. Kekristenan menurut Paulus bersifat pribadi. Karena kalimat ini mengatakan bagiku. Berarti kekristenan itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Kemudian kekristenan adalah sesuatu hal yang praktis. Bagiku hidup. Berarti dapat dilakukan ketika kita hidup di dunia. Dan tidak hanya pribadi dan praktis, tetapi segala hal menjadi mungkin untuk dilakukan karena apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Dengan Kristus maka kita bisa memperoleh kekristenan yang menang. Paulus, saudara semua, dia mempunyai hidup Christ-center atau terfokus, terpusat pada Kristus. Semenjak Paulus dimenangkan oleh Kristus, diselamatkan dalam perjalanan ke Damsyik, maka dalam surat-surat yang dia kirim kepada jemaat-jemaat yang ada di Perjanjian Baru, dia tulis, aku sebagai hamba Kristus dan rasul. Artinya seluruh pelayanan Paulus itu, kehidupannya dia tujukan kepada Kristus. Di luar Kristus, Paulus tidak mau menganggap segala sesuatu sebagai sesuatu yang berfaedah. Bahkan masa lalunya yang secara dunia hebat, dia anggap sebagai suatu sampah. Semenjak Paulus dimenangkan oleh Kristus, dimanapun Paulus berada, baik dia di sinagoga, di tepi sungai, sebagai seorang tahanan, sebagai seorang rasul, sebagai pembuat tenda, dia selalu berkhotbah, menyampaikan berita tentang Injil Kristus. Dia membawa pesan tentang pengorbanan Kristus dan kebangkitannya kepada para raja, kepada tentara, negarawan, imam, filsuf, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, pria dan wanita, di mana saja dia selalu berkhotbah tentang Kristus kepada semua orang yang mau mendengarkannya. Dengan hidup sebagai Kristus artinya kita mengejar pengetahuan tentang Kristus dan kita bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Yesus. Dengan hidup sebagai Kristus artinya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan
dan menjadikan ia sebagai fokus pusat kehidupan kita dalam segala hal yang kita lakukan. Firman Allah tidak saya panjangkan, saya tutup dengan sebuah ilustrasi yang menarik besar. Ada seorang misionaris namanya Bill Wallace, seorang dokter di Tiongkok. Dia menyukai kata-kata ini dalam Filipi 1 ayat 21. Ketika dia ditangkap oleh komunis dan diperlakukan secara brutal, dia akan menulis ayat ini dan ayat lainnya di dinding selnya untuk membantu menjaga kewarasannya. Setelah berbulan-bulan diinterogasi dan dianiaya, maka Bill Wallace ini ditemukan tewas, saudara. Pihak komunis mengklaim bahwa dia gantung diri. Namun tubuhnya menunjukkan tanda-tanda bahwa ia dipukuli sampai mati. Teman-temannya menguburkan dengan hormat dan menuliskan di atas kuburnya kata-kata yang mereka rasakan menggambarkan motivasi hidup daripada Bill Wallace, yaitu apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Orang-orang bertanya-tanya apa tujuan hidup saat ini. Dan untuk apa mereka berada di sini, berada di dunia. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Kita mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan itu adalah memuliakan Kristus dan hidup bagi dia. Bukan untuk uang, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan atau ketenaran, tetapi hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Allah boleh menjadi berkat dan kita boleh hidup dalam kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk saat ini, bahwa Alkitab mengatakan supaya kami hidup dan hidup kami ini kami pakai untuk Kristus. Ada banyak tantangan aja, ada banyak pergumulan ketika kami hidup untuk Kristus. Tetapi kami percaya Kristus itulah yang akan memampukan kami, menguatkan kami, membuat kami dapat berjalan dalam dunia yang gelap ini, pusat kehidupan kami. Dan ketika kami mati, itu menjadi satu keuntungan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang terbaik, dan benih itu boleh bertumbuh, berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hari ini, kiranya aktivitas kami dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Hidup kami selalu mendekat dan melekat pada Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sekali lagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Di dalam Yesus